Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya channel Dewasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan yaitu tentang tutorial cara update data emis ya. Jadi data emis ini perlu diupdate setiap per semester ya. Jadi rekan-rekan GPAI ataupun pengawas ya, ini harus selalu update emis ya, untuk keperluan terutama database GPAI yang ada di Indonesia ya. Jadi emis ini adalah Education Management Information System. Oke, apa saja yang diperlukan untuk update emis setiap semesternya? Kita langsung saja ke tutorial update emis. Dan sebelumnya saya harapkan rekan-rekan untuk mensubscribe dan juga like-nya ke channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang. Oke, kita langsung saja rekan-rekan untuk yang diperlukan apa saja ya, kita langsung ya di sini mohon diperhatikan ya. Yang pertama ya, informasi penguatan data emis PAI tahun pelajaran 2020-2021 ya. Yang pertama, saat ini emis akan tertaut dengan aplikasi Dapodi. Jadi kalau dulu data emis ini manual dan parsial ya, tapi sekarang insya Allah akan terpaut dengan Dapodik yang ada di sekolah ya, sehingga operator sekolah itu harus jeli terhadap perubahan dan perkembangan GPAI-nya yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, pendaftaran emis tidak lagi dilakukan melalui emis SDM, tetapi sekarang melalui Dapodik. Syarat dan ketentuan mengikuti aturan Dapodik ya. Adapun adminnya adalah operator sekolah. Kemudian yang ketiga, bagi yang sudah memiliki akun emis maka harus mengupdate data yang ada di dalamnya dengan cara, dan ini per semester ya, membuka link ini ya. Link ini dibuka, kemudian login dengan menggunakan username NIK atau NIK ya. Passwordnya 123 ya. Kemudian rekan-rekan cek semua data dan lakukan isi yang masih kosong ya. Jangan sampai mengajar sudah sekian tahun tapi data emis masih kosong ya. Rubah data yang salah ya, kemudian biarkan data yang benar. Untuk saat ini yang perlu diupdate adalah jadwal mengajar tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Juga data yang lainnya juga perlu dilihat ya. Kalau masih ada data yang kurang pas, itu tetap harus diupdate ya. Jadi jangan dibiarkan dari tahun ke tahun itu terus kosong gitu ya. Kemudian rekan-rekan berikutnya ya. Berikut langkah dan cara update data guru pengawas PAI di emis PAI 2020-2021. Ini link yang harus dikunjunginya. Ini sudah ada, silakan akses ya. Jadi sudah ada emispendis.kemenat
kemenag.go.id/emis ya, di emis PAI. Kemudian berikutnya ya, login menggunakan username, nick, dan passwordnya. Ini kenapa seperti ini? Untuk mempermudah ya. Jadi rekan-rekan GPAI pada dasarnya karena kesibukan ketika mengupdate emis setiap semester lupa password, makanya dipermudah ya, diusahakan jangan diganti lah ya, untuk mempermudah admin kota juga pengecekan pengawas ini ya. Jadi passwordnya seperti ini, jadi jangan password yang macam-macam gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keamanan silahkan ya, itu tapi harus konfirmasi dulu ke admin kota ya. Jadi pengen passwordnya diganti tapi harus ada konfirmasi ke pengawas atau ke admin kota untuk mempermudah pengecekan ya. Kemudian berikutnya, untuk GPAI ya, guru PAI yang baru dan belum terdaftar di emis dipersilakan untuk menghubungi admin kota ya. Jadi kalau ada terkendala, aduh saya nih belum punya emis, sudah ngajar sekian tahun tapi data kita tidak ada, itu di beberapa kota masih terdapat guru yang seperti itu ya. Jadi dia ngajar si rajin tapi di data siaga atau di data emis itu tidak diupdate atau tidak pernah diupdate ya. Bahkan ada yang belum punya akun, dia ngajarnya udah sekian tahun, udah lama tapi belum punya akun. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi rekan-rekan perlu diketahui bahwa ketika kita update siaga, update emis, ini kepentingannya nanti khususnya untuk GPAI yang belum sertifikasi ya, untuk ada pemanggilan PPG ya. Sedangkan untuk yang sudah sertifikasi untuk pencairan PPG-nya ya, biar tidak terhambat ya. Oke, berikutnya rekan-rekan ya, jika terjadi perubahan data ini silahkan diperbaharui ya. Jadi data dari tahun ke tahun biasanya ada perubahan ya. Nah, untuk yang sekarang di dashboard emis yang sekarang, profil upload foto, nah ini silahkan. Kalau misalkan foto saya udah lusuh, misalkan mau diganti, silahkan. KTP termasuk biodata yang tidak lengkap ya, kemudian dikirim, disubmit ya. Yang kedua, pendidikan ya. Ini ada yang sudah ngajar sekian tahun, sudah lama, saya lihat dicek di pendidikan masih kosong ya. Walaupun ini minimal yang S1 yang dimasukkan, tapi biar diketahui berurutan ya, SD, SMP, SMA ya, dan S1 atau S2 nya dimasukkan. Ini pasti banyak kesulitan ketika harus mengupload ijazah ya. Ini nanti mungkin ada tutorial khusus bagaimana cara mengupload ijazah di aplikasi emis atau siaga ya. Nah, termasuk ini riwayat kepegawaian ya, baik non PNS ataupun PNS, harus disiapkan SK-nya. Kemudian penugasan, isi tugas utamanya, kita sebagai apa, sebagai GPAI ya. Kalau memang ada tugas tambahan silakan dilengkapi ya. Kemudian riwayat penugasan juga ini perlu di-upload SK tugas tambahannya, disiapkan ya. Jangan kita melaksanakan tugas tambahan tapi tidak punya SK. Kemudian yang kelima, ini yang terpenting adalah jadwal ya. Kalau jadwal di siaga itu agak mudah karena yang ditanyakan itu tingkatan kelas ya, mata pelajaran, kemudian jumlah siswa, cukup seperti itu ya.
Tapi nanti di emis kalau kita buka itu akan lebih rinci, termasuk jamnya jangan sampai terjadi irisan dengan jam sebelum atau sesudahnya, harus pas gitu ya. Nah ini, jika terjadi perubahan data maka silakan perbaharui data tersebut ya. Contoh di sini misalkan invasing untuk yang non PNS ya, kalau ada perubahan segera diupload SK invasingnya ya, di scan, kemudian bentuknya bisa JPG, bisa PDF ya, itu dipersilahkan. Kemudian untuk organisasi, nah ini data-data organisasi ini khususnya diisi rata-rata GPAI kan kita mengikuti organisasi KKG ya atau MGMP ya, atau kita mengikuti sebagai anggota PGRI. Ini diisi ya, karena tidak susah untuk mengisi data organisasi ini karena tidak ditanyakan SK-nya ya. Kemudian NRG, kalau NRG ini otomatis yang sudah tercantum di dalam aplikasi tersebut ya. Tapi kalau yang belum punya, ini nanti silakan koordinasi dengan admin Kemenag Kabupaten Kota. Kemudian berikutnya adalah karya tulis. Nah ini saya periksa di beberapa file data emis, karya tulis hampir 99% kosong ya. Padahal mereka terutama yang sudah 4B, 4A itu membuat yang namanya PTK. Itu PTK itu adalah bentuk karya tulis. Silahkan diupload filenya, minimal covernya. Kalau filenya terlalu tebal ya covernya lah gitu ya, kalau misalnya terlalu tebal. Terus judulnya ditulis. Ini rata-rata kosong nih. Termasuk penghargaan nih. Penghargaan kita biasanya dapat sertifikat ya, minimal sertifikat yang ada jamnya silakan diupload. Ini disiapkan upload file dalam bentuk PDF atau image ya, atau JPEG ya. Ini juga masih jarang diisi ya. Untuk loginnya tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, berikutnya ya, kita langsung saja praktek bagaimana caranya membuka emis ya, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke ya, kita coba dulu. Ini disimpan dulu, minimize. Yang ini keluar dulu ya. Kita langsung ke dashboard ini dengan membuka atau mengunjungi ya, mengunjungi. Kalau misalkan kita belum tahu linknya, tinggal ditulis seperti ini, emispendis.kemenag.go.id login emis-PAI, tinggal diklik ya. Ini dashboardnya nih, yang ini tinggal diklik saja dashboardnya ya, nanti akan keluar seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kita langsung login ya sini ya. Jadi kalau sudah login ya, nanti akan keluar ini, silakan diisi username-nya dengan NIK, passwordnya ingat ada 123 ya, 3 kali. Kemudian udah sign, ini langsung ke sini nanti ya. Kalau silakan untuk merubah password boleh-boleh saja kalau masih ingat, tapi saran saya untuk mempermudah pengecekan pengawas dan juga admin kota, lebih baik passwordnya masih umum saja
Walaupun di sini disarankan kalau mengubah password harus ada konfirmasi nanti ya, beritahu kepada admin kota ya. Oke, nanti saja kita langsung ke tampilan awal seperti ini. Di sini ada profil. Nah, ini kalau yang baru ini kosong fotonya ya. Jadi fotonya kosong, diusahakan kalau tidak salah fotonya itu di bawah 200 KB ya. Ini filenya jangan sampai lebih dari 200 KB ya. Silakan diupdate. Kalau misalkan fotonya kurang cocok, tinggal dibuang saja di sini ya. Kemudian termasuk KTP ya, KTP juga hampir sama ya. Ini sekitar 200 KB di bawah tapi ya. Nah, setelah itu lihat data. Ini data guru ya. Kemudian NUPTK nya sudah ada. Kemudian ada nama pengawasnya di sini ya. Jadi kalau yang sudah suka mengupdate TEMIS, ini sudah langsung muncul ada nama pengawas. Kemudian biodata silahkan dicek ya. Di sini untuk biodata kalau ada yang kekurangan, nah itu nanti silahkan bisa menghubungi admin kota ya. Kalau memang data ini sudah lengkap ya, karena data ini diambil database-nya dari EMIS yang lama ya. Alamat rumah ini sudah ada di sini. Yang kurang cocok nanti bisa hubungi admin kota ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau ada perubahan ini nanti tinggal di klik saja dan di submit ya. Yaitu untuk profil, kemudian pendidikan. Nah, ya di sini untuk pendidikan ya, ada jenjang. Ini jenjangnya, klik ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah mengisi di EMIS yang awal, EMIS PAI, ini sudah ada datanya ya, dari SD atau dari SLTP ya, SLTA, D2 dan S1 ya. Nah, kemudian ini untuk file ijazahnya di sini ya, tinggal di cari saja contoh minimal file ijazah S1 yang terakhir sebagai patokan dasar dasar pembayaran TPG ya. Misalkan di sini ijazah S1, ijazah kita masukkan ya, misalkan ijazah S1 ya. Ijazah S1 di sini sudah ada yang PDF-nya ya. Nah, ini jadi ijazah S1 kita coba masukkan dengan file yang 439 KB. Apakah masuk tidak ya? Kita coba masukkan, di drag ke sini. Nah, ini ternyata ijazah ini filenya bisa masuk ya, bisa masuk. Silahkan diupload ya, diupload ya. Nah, itu sudah masuk ya, ijazah S1 sudah masuk. Kemudian tugas mengajar atau tugas belajar, kalau ada rekan-rekan yang mengikuti tugas belajar ini tetap harus diisi, makanya EMIS terus harus diupdate walaupun ada tugas belajar, diupdate ya. Ini tetap diisi karena ingin mengetahui ya. Ini harus di drag itu SK-nya itu ya, SK-nya. Kemudian diklat. Nah, contoh diklat. Nah, ini diklat sudah diisi. Ini yang ada jamnya
ya. Kalau misalkan mau ditambah, ini tinggal klik saja, di sini ada tanda tambah ya, jadi tambah, klik, silakan diisi ya. Kemudian rekan-rekan ya, kita contohkan aja satu di sini ya. Kita lihat di sini ada file ijazah ya, yang file pelatihan ya. Nah, ini sertifikat, maaf di sini sertifikat yang baru. Mau dipindahkan, pindahkan ke sini. Nah, sini. Contoh di sini kita sudah punya sertifikat ya. Misalkan ini sertifikat PKB ya. Kita lihat, klik ya. Nah, ini contoh sertifikat PKB ya. Ini penyelenggaranya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Pembinaan Pendidikan Dasar ya, Kementerian. Ini dari Kelembagaan Kompetensi dalam Rangka Pengembangan Karir bagi Guru ya. Ini dari Dirjen Dikdasmen ya, atau Dirjen Dikdas nih ya. Kita isikan misalkan contoh yang tadi, maaf, nah ini kita tambah ya, tambah. Ini berarti kalau Dirjen tingkat nasional ya, yang mengadakannya adalah lembaga Kemendikbud pusat ya, pusat ya. Nama pelatihannya tadi, pelatihannya adalah peningkatan kompetensi ya, peningkatan kompetensi maaf, kita lihat lagi, peningkatan kompetensi dalam rangka pengembangan karir ya, dalam rangka pengembangan karir ya. Ini tahunnya tadi 2018 ya. Ini durasinya ada jamnya, jadi yang dimasukkan adalah yang ada jamnya ya. Di sini sudah ada jamnya. Nah ini ya, sertifikat PKB ini ada jamnya. Kita lihat, nah, 52 jam ya, ini ada 52 jam. Kita masukkan sini 52 jam ya. Sertifikat ada, tanggal sertifikatnya tanggal berapa, kita lihat di sini, di tanggal 14 Juli 2018. 14 Juli 2018 ya, tulis 14 Juli 2018 ya. Wah, ini maaf, 14 Juli. Nah, sini 14 Juli. Nah, nomornya sertifikat ya, ada nomornya ya. Sini DD 11 ya. Ya, rekan-rekan, berikutnya tadi ada kesalahan untuk nomor sertifikat. Ini ada barcode-nya, sertifikatnya 131
22 3000 30.069 ya. Nah, di sini setelah beres memasukkan nomor, berikutnya kita drag di sini sertifikat ya, karena kita sudah menyiapkan file sertifikat ya. Nah, di sini file sertifikatnya sudah disiapkan ya. Nah, di sini. Nah, karena itu rekan-rekan, jadi sebelum membuka web untuk MIS, nanti akan terkendala dan tidak akan bisa masuk ya ketika kita belum menyiapkan sertifikat. Nah, ini misalkan sertifikat yang baru ya, sertifikat yang baru all file. Nah, ini sudah saya scan ya, ini harus disiapkan. Di sini kita menyiapkan dalam bentuk file JPEG ya. Kita coba bisa enggak nih, ada dua, yaitu yang halaman muka dan nilainya ya. Oke, kita masukkan, kemudian masukkan lagi, masih yang sama, file. Nah, ini oke. Oh maaf, di remove dulu, di remove, kita masuk ulangi yang awal ya, all file. Yang termudah ini bisa di convert, di merger ke PDF ya, tapi ini hasil scanan langsung. Kalau rekan-rekan misalkan agak kesusahan untuk mengubah file gambar atau image ke PDF ya. Nah, karena di sini ada tanda tambah ya, untuk menambah ini silakan tambah ya, ada tambah ya. Coba buka masih ya. Kita langsung di submit saja. Nah, ini masuk ya, dua file ini sudah bisa masuk untuk pendidikan yang tadi ya. Nah, ini peningkatan kompetisi dalam pengembangan karir. Kalau masih ada kita masukkan lagi ya, misalkan ini ada 2018 ya, tingkatnya di sini tingkat kota ya, tingkat kota ya, kemudian yang penyelenggaranya lah dinas pendidikan kota ya. Nama pelatihannya di sini BIMTEK ya, kalau huruf besar semuanya BIMTEK, pengelolaan pembelajaran inklusif. Nah, tahunnya 2018, durasinya lihat di belakang ada 31 jam ya. Kemudian untuk sertifikatnya ada tanggal sertifikatnya, silahkan ditulis di sini 2018 September ya, maaf September. Nah, ini 24, nah di sini 24. Nah, 24 nomor sertifikatnya ini 800 garing 4477 strip Disdik ya. Nah, Disdik. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita ambil filenya ya, sertifikat.
Nah ini yang ini ya, kita ambil, coba masukkan, tambah lagi ya. Jadi ini 2 sertifikat, halaman depan dan halaman belakang ya, nilai sama judul ya, bisa masukin. Oke, coba drag. Oke, bisa masuk ya. Submit. Nah, bisa masuk ya. Sudah bertambah nih. Tadi 4, sekarang sudah 6. Kita tambah lagi, misalkan kalau ada sertifikat baru ya. Oke, tambah lagi, ini masih sama tingkatnya, tingkat kota ya. Penyelenggaranya Dinas Pendidikan ya. Nama pelatihannya ini juga BIMTEK pengembangan perangkat pembelajaran ya. Tahunnya ini tahun 2018. Durasinya lihat di belakang 31 jam. Sertifikatnya ada, kemudian tanggal sertifikatnya di sini 2018, tinggal diklik saja, maaf, diklik. Maaf. Oh, ini ke ataskan dulu. Nah, di sini. Desember ya, di sini Desember 2018. Tanggalnya tanggal 31 ya, tanggal 31 kurang atas, ini ke ataskan. Oh, kembali lagi, diulang lagi. Nah, diulang lagi. Nah, ini Desember tanggal 31. Oh, tanggal ini. Kenapa tanggal ini ya? Oh, salah. Desember tanggal 31 di sini. Nah, salah. Ini Desember 29 ini 21. Nah, itu. Nomor sertifikatnya kita masukkan lagi 800 cap titik 5885 garing Disdik ya. Oke, file pendukungnya kita ambil lagi ya. Lumayan besar ya. Jadi untuk file sertifikat yang bisa dimasukkan 2 sertifikat ya. Ini depannya dengan belakangnya bisa masuk ya, bisa masuk. Ini tinggal pakai tanda tambah ya, ambil lagi ya. Ini filenya file gambar atau JPEG ya, masuk juga, kita submit. Nah, udah masuk 7 ya. Sekarang kita ambil lagi yang berikutnya. Ini kebetulan masih ada 2 lagi ya. Penyelenggaranya adalah ini tingkat Jawa Barat ya, tingkat provinsi. Kemudian penyelenggaranya LPMP, berarti lembaga lainnya. Nama pelatihannya pendampingan sekolah binaan ya, pendampingan sekolah binaan SPMI.
tahunnya di sini 2019 ya, 2019. Kemudian durasinya ada 20 jam. Ya, walaupun ini 20 jam, masukkan sajalah. Sertifikatnya ada. Kemudian tanggal sertifikatnya ya ini Juni ya. Juni tanggal 22. Nah, ya. Nomor sertifikatnya 1522 garing D7 titik 12 garing PR kemudian garing 2019. Nah, ini kita ambil file pendukungnya ya, yang tadi ya, ini JPEG. Nah, ini SVMI ya. Oke, tambah lagi ya, langsung close all file. Ada lagi. Nah, ini yang SVMI, ini yang nilainya. Oke, masukkan. Udah masuk, tinggal di submit lagi. Itu contoh. Oh, nomor katanya, nomor sudah terdaftar. Oh, sudah terdaftar. Ini diketahui. Kalau sudah terdaftar, sudah diketahui, berarti ini yang tadi tidak boleh ya. Kita ulang yang ini nih ya, yang baru lagi ya. Oke, di submit nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, sudah terdaftar katanya. Ini sajalah, ini tingkatnya, tingkat oh, ini nggak ada ya. Oke, itu tadi contoh yang sudah terdaftar. Kita remove saja ya, kita remove ya, nggak usah dikirimkan, nggak jadi ya. Itu sudah masuk 7 sertifikat ya. Nah, rekan-rekan, berikutnya setelah pendidikan jenjang diklat sertifikasi ya, sini sertifikasi ya. Coba lihat data sertifikasi, biasanya di sini sudah ada datanya ya. Bagi yang sudah ada datanya nih, ini tinggal mencari mendrag file sertifikasinya ya. Di sini kita udah simpan ya, sertifikat sertifikasi ya. Nah, ini sertifikat pendidik ya, all file. Nah, ini dalam bentuk JPEG ya, sertifikat pendidik. Oke, kalau yang ini resize ya, lebih kecil, atau boleh yang itu, kita kirim. Loading. Nah, ini udah masuk ya, silahkan diupload aja. Nah, udah. Oke, hanya 1 mega, ternyata masuk ya sertifikat. Alhamdulillah sudah. Kemudian kepegawaian, kita lihat kepegawaian riwayat. Kalau ada perubahan silahkan ya. Nah, riwayat. Nah, di sini di kepegawaian ini belum terisi ya. Nanti kita isi riwayat kepegawaian ya, dari mulai kita diangkat ya sampai sekarang ya. Jadi ini tinggal klik yang ini. Nah, ini banyak yang kosong nih biasanya. Nah, kita lengkapi hari ini ya. Dari mulai golongan awal, misalkan golongan 2A. Nah, itu ya. Nomor SK-nya disiapkan dan sebagainya ya. Itu nanti kita berlanjut ya. Ya, rekan-rekan, selanjutnya di sini ada tadi sudah jadwal invasi organisasi energi karya tulis ya.
Sekarang karya tulis, kita akan masukkan contoh karya tulis ya. Di sini misalkan di sini kita ini contoh hasil penelitian ya, PAI, judulnya disebutkan ya, misalkan penerapan media alat peraga P3K untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menulis huruf hijaiyah bersambung. Ini silakan tulis tahunnya, di sini disusun tahun 2010 ya. Bea sendiri diterbitkan, nah ini tidak diterbitkan ya, karena untuk kalangan sendiri ya. Ini 0 saja penerbitnya, ini kosong saja karena tidak diterbitkan, kosong ya. Tidak ya, tidak. Kita cari file pendukung ya, untuk karya tulis ya. Kita boleh dengan, kalau misalkan tidak punya scanan, kita bisa foto ya, bisa foto misalkan kita foto judul bukunya ya. Jadi kalau tidak semuanya, kalau semuanya mungkin memerlukan waktu ya, kita foto judul bukunya saja. Nah seperti ini, atau judul PTK-nya, kemudian di share ya, di upload, dimasukkan ya. Ya, di galeri ya, foto. Oke, misalkan kita buka di tadi di sini, ini cancel dulu. Filenya ada di ini. Nah, kita cukup memfoto papernya saja ya, untuk memperingan kalau seandainya ada rekan-rekan yang tidak memiliki alat ya. Maaf, ini kita ke karya tulis ya. Sini ada di downloadan tadi ya, downloadan WhatsApp ya, file. Nah ini di image ya, kirim. Nah seperti ini, submit ya. Oke, berhasil ya, walaupun hanya covernya aja berhasil ya. Setelah itu organisasi sudah, penghargaan sudah, konfirmasi. Coba lihat konfirmasi ya. Ya, menunggu. Sini setelah konfirmasi, rekan-rekan tinggal
mengupload file berita acara sebagai tanda bukti ya bahwasanya kita telah mengupdate data ya. Jadi sini ada konfirmasi nomor sekian, ini muncul ya. Nanti ini si berita acaranya ditandatangankan ke pengawas, kemudian disimpan, diupload lagi ke berita acara ini ya. Konfirmasinya sudah ada ya. Ini oke. Masih muter ya. Jadi konfirmasinya sudah ada. Ini contoh nomor konfirmasi bahwa kita sudah update data emis ya. Tahun di sini masih tahun genap, kita ganti ya. Jadi harusnya ya, masih beri tahun yang kemarin nih ya. Ini masih muter, kita lihat. Ini lihat rekapannya. Lumayan agak lama ya. Ini mohon sabar. Nah itu rekan-rekan, jadi untuk mempermudah, ini ternyata karena banyak rekan-rekan GPAI yang enggan untuk melengkapi data emis. Memang kalau kita isi secara detail itu hampir 1 jam lebih ya. Apalagi kalau file datanya tidak lengkap. Ini yang sudah saya siapkan saja, file datanya masih ada kekurangan ya. Jadi file data yang tadi di awal, di tutorial awal itu disiapkan terutama dalam bentuk filenya, boleh scan, itu hasil scannya JPG ya, JPEG, atau hasil scannya bisa dalam bentuk PDF. Dan kebetulan di sini rata-rata untuk file emis itu jumlah kilobyte-nya tidak ada yang ditolak. Tadi ada yang 300 sekian ya, sampai 2 file bisa masuk gitu ya. Beda dengan di siaga. Siaga itu dibatasi untuk kilobyte-nya ya. Jadi rekan-rekan kalau ada masalah di emis itu silakan di refresh dulu ya. Di refresh untuk kembali supaya bisa berlanjut untuk pengisian data-data yang belum diisi. Nah, di sini ada yang harus di print, yaitu bentuk berita acara, bukti fisik bahwa kita sudah mengupdate data ya. Kita cek dulu nih. Ini di profil. Oke. Ini sudah ada ya. Di pendidikan, jenjang. Ini juga sudah ada ya. Tidak ada masalah. Tugas belajar tidak ada, diklat. Ya, diklat juga sudah, tidak ada masalah. Kemudian sertifikasi ini sudah ada. Tadi sertifikat pendidiknya sudah dimasukkan, ada. Kemudian kepegawaian, riwayat. Ya. Sini riwayat sudah komplit ya, termasuk tadi masukkan SK awal sampai SK akhir ya. Kemudian status ya, status di sini sudah ada tercantum ya, sudah disubmit tadi. Kemudian penugasan, nah ini tugas utama Satmingkal, lihat, nah, betul ini ya, sekolah ya, tidak ada masalah.
teknikalnya, tugas tambahannya. Oh, ini sudah ada ini di sini kepala sekolah, ini sudah ada ya. Ini berarti ini yang belum dimasukkan SK kepala sekolahnya, kita masukkan nih. Ada yang kelewat nih, ada yang kelewat. Coba SK kepala sekolah ya, di sini SK kepala sekolah, mohon maaf di sini. Oh, di sini SK. Nah, ini. Nah, di sini ada SK Kepsek ya. Ini tinggal dimasukkan aja SK Kepsek di sini ya. Ini sudah ada ya. Nah, ini. Oke. Ini 184,16 KB ya. Kita pindahkan dulu ininya, tinggal diupload. Oke, udah masuk. Itu tugas utama sudah, tugas tambahan sudah ya. Kemudian jadwal tadi sudah ya, masih muter nunggu ya. Sudah jadwal. Kemudian inpasing tidak usah, energi sudah, karya tulis sudah, penghargaan ya sudah, tinggal mengupload ini nih. Tadi kan sudah konfirmasi ya, itu udah nomornya, tinggal mengupload berita acara. Kita nunggu. Nah, ini berita acara yang harus ditandatangani oleh pengawas ya, dan pengawas dan kepala sekolah ya, kepala sekolah, kemudian sekretaris, kabag, data, dan humas ya. Itu berita acara yang harus diupload ya. Terima kasih, mungkin untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi rekan-rekan GPAI ya, jangan malas ya, jangan segan untuk mengisi dan mengupdate data, karena manfaatnya khususnya bagi yang sudah sertifikasi ini berpengaruh untuk data-data berikutnya. Termasuk yang belum sertifikasi, ini merupakan database ya, sebagai data referensi untuk mengikuti PPG ya, agar mendapatkan tunjangan. Oleh karena itu, bagi yang sudah sertifikasi, tolong ya, itu data update emisnya harus dilengkapi ya, dan ditandatangani ya, biar nanti kelihatan bahwa ini sudah ada update emis dan yang ini sudah update siaga, sudah kelihatan. Bagi rekan-rekan yang belum, tolong untuk diberikan bimbingnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.